Yang jelas gini, Pastor Billy, Indonesia ini ada kutub. Indonesia ada Namanya, kutub. namanya kutub alam kubur. Shalom, sahabat KP yang diurapi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kutub alam kubur. Mengapa kita perlu bahas kembali? Karena banyak sekali orang yang bertanya, apa itu kutub alam kubur? Mana dasar ayatnya? Apakah ada kata kutub alam kubur dalam Alkitab? Apakah ini Alkitabiah? Sepertinya tidak Alkitabiah, jangan ngarang, dan lain sebagainya. Itu yang saya tangkap berdasarkan komentar dari beberapa penonton di khotbah populer. Nah, istilah kutub alam kubur memang tidak ada secara hurufiah atau literlek dalam Alkitab kita yang diterbitkan oleh LAI. Tidak ada. Ini hanya penggunaan istilah yang digunakan oleh hambanya Evangelis Dautoni. Sama seperti Tritunggal. Kata Tritunggal nggak ada dalam Alkitab. Tetapi itu adalah istilah yang dibangun dan kebenarannya memang ada dalam Alkitab. Esensinya ada dalam Alkitab, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga dengan kutub alam kubur. Ini adalah istilah saja, ya. Tetapi esensinya ada dalam Alkitab, yaitu orang yang melakukan komunikasi, pemanggilan atau bersekutu dengan arwah orang mati atau roh orang mati. Dan dampaknya itulah yang disebut kutub alam kubur. Orang yang bersekutu dengan arwah, dengan roh orang mati, hidupnya terkutuk. Nah, untuk bukti ayatnya, kita akan baca dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai yang ke-12. Ini dia. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, jelas kan? Yang perlu kita garis bawahi adalah bersekutu dengan arwah atau roh orang mati. Meminta petunjuk kepada orang-orang mati, ya, bersekutu dengan arwah, dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan orang yang melakukan ini akan terkena kutuk, karena dia sedang membangun persekutuan hubungan dengan iblis, ya. Kutuk itu akan datang dengan sendirinya. Saudara, ternyata Indonesia melakukan banyak praktek seperti ini, yang membangun hubungan dengan arwah atau roh orang mati. Kalau kita belajar Alkitab, orang yang meninggal itu langsung kekekalan. Kalau tidak masuk ke Firdaus, dia masuk ke alam orang mati, atau yang disebut dengan istilah Hades, tempat orang mati. Ini harus kita pahami. Ini penting, karena banyak orang beranggapan orang yang meninggal itu bisa datang lagi. Arwahnya itu roh yang menyamar. Dengan kata lain, dia adalah iblis yang menyamar seperti orang yang mati itu. Jadi percuma kita datang kepada mereka.
Dan ini adalah tindakan yang menduakan Tuhan. Kalau ada sesuatu, pergumulan atau apapun itu, datang kepada Dia, Sang Khalik yang memberkati kita. Itu yang benar. Jangan kepada roh orang mati atau kepada roh yang menyamar. Apabila kita lakukan, kita akan terkutuk, akan mendapat kutuk. Ini bahaya sekali. Jadi bertobat, jangan lagi lakukan hal yang sama. Dan kesimpulan saya, bencana yang terjadi di Indonesia bukan saja disebabkan oleh hal tersebut bersekutu dengan arwah, tetapi juga disebabkan oleh kesalahan manusia yang tidak menjaga alam semesta. Itu yang disampaikan oleh hambanya tadi. Jadi ada dua, ya. Tapi memang manusia penyebab utamanya bersekutu dengan roh orang mati atau roh yang menyamar. Yang kedua, tidak menjaga alam semesta. Maka terjadilah bencana. Sudah mendapatkan kutuk, dirusak lagi dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini dia sahabat KP dimanapun berada. Jangan lagi bersekutu dengan roh orang mati. Siapapun sahabat dimanapun sahabat berada, apalagi notabene orang Kristen, sering ke gereja, bertobat ini tidak baik. Sekalipun itu budaya, sekalipun itu warisan dari nenek moyang, jangan lagi. Kalau sahabat datang ke kuburan, ya udah jarata berbunga saja, doa untuk orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Apalagi bicara kepada mereka yang sudah mati. Ya, itu bukan mereka lagi, tetapi roh yang menyamar. Karena iblis tugasnya adalah menyesatkan setiap umat manusia. Jadi marilah berdoa untuk Indonesia agar Indonesia dibebaskan dari kutuk alam kubur, agar Indonesia penuh dengan berkat Tuhan. Kutuk alam kubur menghambat berkat Tuhan yang bergelimang. Tuhan Yesus memberkati.